Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak video pembelajaran kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengkondisian atau percabangan pada JavaScript yang berfokus pada percabangan if, else, dan switch case. Dengan dosen pengampu Mas Ratul Laili MSc pada mata kuliah Algoritma Pemrograman. Video ini disusun oleh Nur Aini, NIM T2018-7072, dan Linda Maulida Silvi, NIM T2018-7046. Kami adalah mahasiswi Tadris Matematika UIN Has Jember. Pertama-tama, saya akan membahas tentang percabangan pada JavaScript. Apa sih yang dimaksud dengan percabangan pada JavaScript? Percabangan adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu yang menentukan alur perjalanan program. Percabangan bertujuan untuk memilih atau mengkondisikan apakah statement tersebut akan dijalankan atau tidak. Percabangan seperti operasi logika, jika diberi sebuah pernyataan dan pernyataan tersebut benar, maka program akan menjalankan statement-statement yang telah ditentukan sebelumnya. Ada apa aja sih yang ada di dalam percabangan JavaScript? Yang pertama yaitu if, kemudian yang kedua yaitu if else, kemudian yang ketiga yaitu if, else if, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu switch case. Penjelasan pertama yakni if, yang akan dijelaskan oleh Linda Maulida Silvi. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya Linda Maulida Silvi, NIM T2018-7046 akan menjelaskan tentang pernyataan if. Pernyataan if yaitu digunakan untuk mengeksekusi kode apabila syarat yang ditentukan itu terpenuhi atau bernilai benar. Sinteks pada pernyataan if yaitu if dalam kurung syarat, bawahnya kurung kurawal buka, bawahnya lagi kode yang akan dieksekusi apabila syarat terpenuhi, bawahnya lagi kurung kurawal tutup. Bisa dilihat pada contoh skrip di samping itu. Di situ saya menuliskan syaratnya adalah bilangan lebih besar dari 10. Maka kode yang tertera jika kita memasukkan angka lebih dari 10, itu Anda telah memasukkan bilangan lebih besar dari 10. Begitu. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping ini. Nah, ini adalah contoh dari pernyataan if. Di situ ditunjukkan saya memasukkan angka 12, maka secara langsung JavaScript akan mengeluarkan kode Anda telah memasukkan bilangan lebih besar dari 10. Nah, yang kedua adalah pernyataan if else. Pernyataan ini digunakan untuk mengeksekusi beberapa kode apabila syarat yang ditentukan terpenuhi dan untuk syarat kode apabila syarat tidak terpenuhi. Sintaksnya bisa dilihat di samping itu. Di situ terdapat if dalam kurung syarat, kurung kurawal buka. Yang pertama adalah kode yang dieksekusi apabila syarat dipenuhi. Kurung kurawal tutup, bawahnya lagi adalah else. Lah, untuk else ini kode yang dieksekusi apabila syarat tidak dipenuhi. Semacam kebalikan begitu. Contoh skripnya bisa dilihat pada layar berikut ini. Dalam contoh tersebut, saya memasukkan syaratnya adalah tanggal lebih dari 15. Nah, untuk kode yang dipenuhi itu jika saya memasukkan tanggal lebih dari 15 itu adalah termasuk tanggal tua. Jika tidak terpenuhi maka akan muncul tanggal muda begitu. Contohnya pada gambar ini. Di situ saya memasukkan tanggal 8. Maka akan muncul tanggal 8 adalah tanggal. Nah, yang ketiga adalah pernyataan if, else. Pernyataan ini digunakan untuk mengeksekusi satu dari beberapa kode apabila syarat yang ditentukan itu terpenuhi dan untuk kode apabila syarat tidak terpenuhi. Dalam pernyataan ini ada dua syarat.
Syarat yang pertama ada di if, dan syarat yang kedua adalah di else if. Untuk else itu adalah kode yang dieksekusi apabila syarat 1 dan syarat 2 tidak dipenuhi. Bisa dilihat di contoh skrip berikut. Di situ syarat pertama adalah bilangan lebih dari 10, maka kode yang tertera adalah Anda telah memasukkan bilangan lebih besar dari 10. Untuk syarat yang kedua, bilangan kurang dari 10, maka kode yang tertera nantinya, jika kita memasukkan bilangan kurang dari 10, maka tertera Anda telah memasukkan bilangan lebih kecil dari 10. Untuk else-nya, Anda telah memasukkan bilangan sama dengan 10. Maka, jika kita memasukkan angka 10, nanti akan tertera sebagaimana berikut kode dari else. Kita bisa lihat contoh pada tampilan JavaScript di bawah ini. Di situ saya memasukkan angka 7, maka secara langsung JavaScript akan memberitahu kode bahwa Anda telah memasukkan bilangan lebih kecil dari 10. Begitu bisa difahami. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan, yaitu materi terakhir, switch case. Pernyataan switch memiliki fungsi yang sama dengan pernyataan if, else, if, dan seterusnya. Mengapa demikian? Bisa dilihat pada gambar di samping, switch sebagai kondisi dan case adalah sebagai nilainya. Sama halnya dengan if sebagai kondisi dan else sebagai nilainya. Sama bukan? Oke, next. Proses dari switch adalah melakukan cek pada value variable. Apabila value-nya sama dengan option 1, maka statement yang dilakukan adalah statement 1. Apabila value-nya sama dengan option 2, maka statement 2 yang dijalankan. Begitu seterusnya. Namun, apabila tidak ada value yang sama, maka statement X lah yang akan dijalankan. Statement X ini bisa disebut dengan default. Tipe data pada variabel yang akan dicek haruslah ordinal, misalnya integer. Dalam hal ini, tipe data real tidak dapat digunakan. Untuk memastikan bahwa nilai yang akan dicek pada variabel adalah bertipe integer, sebaiknya gunakan perintah parseInt. Agar lebih paham, marilah kita terapkan contoh dari switch case. Berikut contoh skrip pernyataan dari switch. Dan inilah hasilnya. Dari keempat materi yang telah dibahas, apakah ada yang tahu perbedaan dari if-else dengan switch case? Nah, ya benar sekali. Yang pertama yaitu switch memiliki kondisi yang hanya dinyatakan dengan bilangan bulat atau karakter atau string. Sedangkan if-else hanya dapat menggunakan operasi seperti kurang, lebih dari, atau sama dengan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perbedaannya tidak ada konstanta yang sama dengan sebuah switch. Yang ketiga, angka yang digunakan harus berkisar antara 0 sampai 25. Dan yang keempat, harus menggunakan break. Break ini kegunaannya untuk mengakhiri statement. Dan yang terakhir, ada default. Ini bisa dibilang else-nya switch case. Kapan sih kita menggunakan if, else, dan kapan juga kita harus menggunakan switch case? If ini digunakan apabila seleksi memiliki lebih dari satu kondisi dan nilai. Sedangkan switch digunakan apabila hanya ada satu kondisi dengan nilai yang bervariasi. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.